Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman muslimah dimanapun berada, salam kenal, saya Lida Maulida. Insya Allah melalui program terbaru ini yaitu Muslimah Insight yang alhamdulillah akhirnya rilis juga setelah sekian lama dipendam-pendam gitu ya. Dan mudah-mudahan Muslimah Insight ini bisa konsisten untuk berbagi kebaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi insya Allah melalui Muslimah Insight ini saya akan rutin berbagi tentang banyak hal, terutama yang terkait dengan dunia muslimah dalam durasi yang lebih panjang dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman yang suka atau pernah mendengarkan podcast saya di Muslimah Booster, di situ juga ada pesan-pesan tapi lebih pendek gitu ya. Nah, nanti di Muslimah Insight ini saya ingin mengeksplor, mengelaborasi tema-tema yang terkait dengan muslimah tapi dengan pembahasan yang cukup panjang, cukup mendalam gitu ya. Dan di episode pertama ini saya ingin membahas tentang sebuah akhir. Nah, ini menarik ya. Sebuah akhir untuk sebuah perjalanan awal dari Muslimah Insight ke depan. Akhir-akhir ini kita menonton ya teman-teman video ya seorang ustazah yang wafat pada saat beliau memimpin tilawah Quran dengan jamaah gitu kan, seperti itu. Dan tentu saja itu adalah sebuah akhir perjalanan yang sangat indah, dan kita pun juga pernah menyaksikan beberapa video yang lainnya atau pernah melihat tokoh publik atau orang-orang lain, orang-orang soleh tentu saja yang wafat dalam keadaan sedang mengerjakan amal soleh, entah itu dalam keadaan lagi sholat atau sedang zikir atau sedang tilawah atau sedang dakwah gitu kan, seperti itu. Tentu itu menjadi sebuah kematian yang indah, itu menjadi sebuah ujung dari sebuah cerita yang sangat mengesankan, dan kita menginginkan hal tersebut gitu ya, dan kita sangat merindukan akhir yang sangat indah itu, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin dalam kondisi seperti apa, kapan, dan di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 3 hal atau 3 misteri di dalam kematian itu adalah kapan, di mana, dan bagaimana caranya kita kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja meskipun itu menjadi sebuah misteri, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk betul-betul ketika sudah waktunya tiba, maka kita sudah siap karena kita sudah mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang dari perjalanan kita selama di dunia ini. Banyak sekali keterangan ya, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah tadi yang saya sampaikan. Meskipun kematian manusia itu masih menjadi sebuah misteri gitu kan, karena tidak ada satupun yang tahu begitu ya. Tapi kemudian Allah dan Rasulullah gitu ya memberikan kisi-kisinya kepada kita semuanya, agar bagaimana kita bisa benar-benar menghadapi momen itu, menghadapi waktu itu, menghadapi situasi itu dalam kondisi terbaik kita gitu kan, seperti itu. Maka sebetulnya menjadikan atau menempuh sebuah perjalanan akhir yang indah itu adalah sesuatu yang sangat bisa diupayakan, sangat bisa diikhtiarkan, seperti itu. Karena persoalannya teman-teman semuanya, tidak semua orang ya yang sepanjang hidupnya dia mengisi dengan amal-amal soleh ternyata tidak berujung dengan kematian yang indah, tidak berujung dengan kematian yang husnul khatimah gitu kan. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya itu nauzubillah misalnya melakukan banyak dosa, melakukan banyak maksiat, tapi kemudian di akhir kehidupannya dia benar-benar bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya tobat, maka akhirnya dia bisa kemudian meninggal dengan husnul khatimah tadi gitu. Sebaliknya orang yang beramal soleh sepanjang hayatnya belum tentu dia bisa husnul khatimah. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kemudian ingkar kepada Allah gitu ya? Padahal sesungguhnya Allah lah yang kemudian menghidupkan kita dari yang awalnya mati gitu. Kemudian Allah yang mematikan kembali, dan Allah yang kemudian menghidupkan kembali, dan pada akhirnya wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya kita akan kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita renungi gitu ya, ayat ini termasuk juga keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa aneh sebetulnya ya,
ayat ini bicara tentang kekuasaan Allah yang benar-benar menggenggam manusia itu sendiri. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi anehnya adalah masih ada manusia yang ingkar kepada Allah gitu ya. Kaifa takfuruna billah gitu. Bagaimana mungkin manusia masih ingkar kepada Allah padahal manusia tahu, manusia memahami bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, seperti itu. Maka ini menjadi tazkirah untuk kita semuanya. Saat kita sampai pada sebuah kesadaran di mana kita menyadari betul bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, bahkan pada saat kita bangun di pagi hari gitu ya, maka sebetulnya Allah yang membangunkan kita gitu. Bisa saja kemudian ketika kita tidur di malam hari kemudian kita tidak pernah bangun lagi gitu kan. Bisa saja kemudian ketika kita mengucapkan doa tidur di malam hari, ternyata itu menjadi doa terakhir kita yang kita bacakan gitu kan. Karena tidak ada yang tahu itu gitu. Maka sesungguhnya manusia ini benar-benar terbatas. Manusia ini benar-benar meskipun dia punya kehendak, tapi kemudian Allah yang maha menghendaki segala sesuatu yang terjadi kepada manusia gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman untuk bisa mencapai yang namanya tadi sebuah akhir yang indah gitu. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita beramal soleh. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Bahwa kamu akan diuji, di antara kamu adalah orang-orang yang teruji itu adalah orang-orang yang ahsanu amala, yang amal itu terbaik gitu. Ternyata untuk mendapatkan sebuah amal terbaik itu pun ternyata kan tidak mudah ya. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujiannya gitu kan. Tapi itulah kemudian orang-orang yang teruji itu adalah orang-orang yang dia punya amalan terbaik gitu. Meskipun tadi di awal saya bilang bahwa tidak semua orang yang selama hidupnya beramal soleh kemudian di penghujungnya juga baik gitu ya. Tapi kemudian tidak menjadikan reason untuk kita, tidak menjadi alasan ya udah nggak usah beramal soleh gitu ya. Terus ngapain beramal soleh kalau seadanya ada orang yang tidak soleh ternyata juga akhir-akhirnya masuk surga gitu kan. Mungkin kita ingat ya sebuah cerita tentang seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia itu membunuh ya 100 orang gitu ya. Dan kita sangat tahu gitu seperti apa hukumnya ya seseorang membunuh satu orang saja, jangankan 100 orang lah, satu orang itu kan sangat berat sekali gitu ya, termasuk dosa besar gitu. Nah ini 100 orang loh, tapi ketika sudah pemuda ini membunuh 100 orang kemudian dia betul-betul menyesal gitu kan, kemudian dia mendatangi seorang yang solih, kemudian kata orang solih ini ya kamu hijrah aja gitu. Jadi memang di tempat itu memang membuat dia berbuat dosa sebesar itu. Akhirnya disuruh berhijrah ke sebuah tempat yang di sana ada seorang soleh yang bisa membantunya, bisa membimbingnya gitu. Nah kemudian akhirnya pemuda ini berhijrah, tapi qadarullah di tengah jalan akhirnya kemudian pemuda ini wafat gitu kan. Serta merta turunlah dua malaikat. Ya. Dua malaikat, ada malaikat rahmah, ada malaikat azab. Jadi pada saat seorang manusia ini dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka yang berikutnya adalah apakah dia dihampiri oleh malaikat rahmah, artinya dia orang soleh, ya kan? Sebaliknya kalau misalnya dia kemudian penuh dosa, ya kan, bukan orang yang soleh, maka dia akan dihampiri oleh malaikat azab gitu. Nah, uniknya pemuda ini dihampiri oleh dua malaikat, dan dua malaikat itu berseteru gitu. Artinya berebut lah gitu ya. Wah ini milikku, ini milikku, ini milikku. Sampai kemudian Allah mengutus malaikat yang lain untuk merelai kedua malaikat ini gitu ya. Akhirnya malaikat yang diutus ini kemudian memberikan saran untuk mengukur ya, jarak ya. Untuk mengukur jarak pemuda ini antara jarak yang tempat dia meninggal ya kepada jarak tempat yang akan dihijrahinya dengan jarak sebelum dia hijrah. Dan ketika diukur ternyata pemuda ini jauh lebih dekat kepada jarak yang tempat dia mau hijrah gitu ya. Meskipun cuma beda beberapa langkah aja gitu. Dan ini adalah riwayat yang sahih ya. Dalam hadis sahih gitu kan. Jadi pada akhirnya Allah kemudian menerima taubat daripada pemuda ini gitu ya. Bayangkan sudah membunuh 100 orang tapi kemudian dengan di akhir hayatnya itu sungguh-sungguh bertaubat gitu ya, dengan kesungguhan
dengan penyesalan yang luar biasa, akhirnya kemudian Allah menerima taubatnya itu, gitu kan. Pada akhirnya kemudian diterimalah taubatnya itu. Nah, tapi itu tidak menjadi reason, teman-teman. Itu tidak menjadi alasan untuk kita kemudian ya udah kita jadi leha-leha, ya udah kita gak usah beramal soleh gitu ya. Ya udah kita cukup rebahan aja, kita cukup main-main aja gitu ya. Karena toh pada akhirnya orang yang berbuat dosa saja bisa diterima taubatnya oleh Allah, bisa masuk surga gitu. Nah, persoalannya kan sebetulnya tidak ada yang pasti, itu persoalannya. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil gitu. Kita kan jauh banget levelnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kematiannya itu bisa di request gitu kan oleh malaikat Jibril gitu. Ya Rasulullah, apakah siap untuk wafat sekarang atau nanti saja gitu. Dan wajar Rasulullah ditanya oleh malaikat gitu ya, kapan mau wafat gitu kan. Karena kalau malaikat bertanya kepada kita pasti jawabannya adalah udah jelas gitu, nanti gitu ya. Karena tidak ada yang siap kan. Pasti juga ketika malaikat datang kepada kita untuk mencabut nyawa, pasti pertanyaan, kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita, pasti jawabannya adalah nanti saja kan gitu ya. Makanya malaikat nggak nanya kita gitu. Nah, jadi karena kita nggak bisa request, teman-teman, kita nggak bisa menentukan kapan kita mengakhiri perjalanan ini, sehingga memang kita mesti selalu dalam keadaan on fire. Kita mesti selalu dalam keadaan siap. Nah, itu persoalannya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir, akhirnya kita harus benar-benar selalu siap siaga untuk kapanpun siap gitu loh. Ya. Dengan tadi itu, walanabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Dengan ahsanu amala, dengan amal terbaik. Amal terbaik itu adalah amal yang kita kerjakan secara terus-menerus. Istiqomah, komitmen ya. Istiqomah itu apa ya? Amal yang berkelanjutan, istimror. Meskipun awalnya itu mungkin kecil ya. Meskipun awalnya itu mungkin kecil, tapi ketika kita lakukan secara terus-menerus, maka akan itu menjadi sebuah amal yang menjadi habit untuk kita gitu ya. Jadi istimror ya. Dan kita juga mesti berusaha untuk meraih keberkahan dari amal itu ya. Artinya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya setiap hari, setiap saat kita mesti punya kebaikan-kebaikan yang bertambah gitu loh. Dari amal-amal kita itu. Dan memang tantangannya hari ini, kalau saya lihat tantangannya itu luar biasa gitu ya. Maksudnya godaan kita untuk bisa beramal soleh secara nothing tulus gitu kan. Secara benar-benar karena Allah memang besar sekali ujiannya gitu ya. Karena ada kecenderungan di mana hari ini orang beramal cekrek posting media sosial. Orang beramal cekrek posting media sosial. Meskipun kita nggak bisa mengeneralisir ya, meskipun tidak semua orang beramal cekrek media sosial kemudian dalam rangka ria, bisa jadi itu kan dalam rangka dakwah, mengajak orang lain, dia ngasih vibes yang positif untuk orang gitu kan. Kita nggak pernah tahu ke dalam hati orang lain, tapi maksud saya adalah ada kecenderungan ke situ, ada tantangan ke situ, dan kita mesti aware dengan itu gitu. Bahkan sebetulnya rahasia orang yang mungkin kita lihat orang itu biasa-biasa amalnya, tapi dia punya amal yang dia punya amal yang rahasia, dan itu menjadi amal unggulannya dan hanya dia dan Allah yang tahu gitu ya. Maka itu pun bisa menjadi penyelamat dia untuk bisa mengakhiri kehidupan yang baik tadi gitu. Mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah tadi gitu. Bahwa kemudian kesadaran kita harus sampai pada titik di mana husnul khotimah atau sebaliknya na'udzubillah gitu ya, su'ul khotimah. Justru itulah yang akan menjadi titik balik untuk kehidupan kita berikutnya gitu. Jadi kehidupan kita nanti di darul akhirah, di dunia akhirat itu ditentukan dari shifting ini, dari fase ini di mana kita mati dari kehidupan yang fana ke kehidupan yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, jadi sampai sini kita bisa menyadari bahwa harus ditumbuhkan suatu kesadaran, satu tentang bahwa kematian itu adalah sebuah shifting, sebuah peralihan dari kehidupan yang fana ke kehidupan yang sebetulnya lebih nyata gitu kan. Sehingga kehidupan nyata nanti kita, kehidupan abadi nanti kita di darul akhirah itu ditentukan oleh bagaimana cara kita mati gitu.
Sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua adalah seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati, di mana dan bagaimana caranya. Kita berusaha setiap hari dengan istimror, dengan kita terus ziyadatul khair, menambah kebaikan, agar ketika waktunya tiba kita sudah siap untuk menjalani proses itu. Ahsanu amala. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita yakin kepada Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan ketika kita senantiasa diniatkan segala sesuatunya karena Allah. Diniatkan ibadah ini nothing tulus, betul-betul karena Allah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ahsanu amala ini, dengan amal terbaik ini, kita bisa melewati sebuah kehidupan yang fana ini dan mengakhirinya dengan akhir yang indah, sebuah akhir yang kita rindukan, dimana ketika kita nanti sakaratul maut, ketika malaikat maut menjemput kita, maka kemudian kita akan dihibur oleh malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, karena ada kabar gembira untuk kamu dan surga menantimu. Demikian teman-teman semuanya, muslimah dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah untuk saya dan untuk kita semuanya, agar kita bisa lebih aware, lebih siap mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk menjemput sebuah akhir yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.